Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan man dzakara wal unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah. Di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, kita harus bersyukur dan tetap bersyukur kepada Allah. Selawat beriringkan salam sama kita sanjung tinggikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di dalam melakukan sesuatu, baik pekerjaan apapun, baik kegiatan apapun, haruslah memiliki ilmu. Apalagi kita ini seorang muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Ilmu apapun, baik ilmu dunia, terlebih lagi ilmu akhirat. Satu kisah yang menginspirasi buat kita semua. Ada seorang ulama. Ini adalah ulama ahli hadis. Siapa namanya? Ahmad bin Ali bin Muhammad, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau dulu belajar kepada gurunya. Apa yang dirasakannya? Di dalam menuntut ilmu, dia merasakan kesulitan. Sampai apapun yang dipelajarinya tidak dapat. Tidak masuk dalam akal logikanya. Tidak sampai. Lantas dia pada satu ketika sudah merasa lelah, izin kepada gurunya. "Wahai Ustadz, saya izin. Saya ingin pulang." Apa kata ustadznya? Ustadznya mengizinkan dia pulang. Namun satu pesan ustadznya, dimanapun kamu nanti berada, jangan pernah berhenti untuk belajar. Lalu pulanglah si Ahmad ini ke rumahnya. Namun di dalam perjalanan pulang, satu ketika keadaan hujan. Hujan sederas-derasnya. Lantas dia masuk ke dalam gua. Sampai lama di dalam gua dikarenakan hujan itu nggak berhenti-berhenti. Dia melihat sebuah kejadian, yaitu batu yang ditetesi air dari celah-celah gua. Apa yang terjadi pada batu ini? Saking lamanya ditetesin oleh air, batu ini sampai bolong. Lantas dia berpikir, batu aja yang ditetesin air, lama-kelamaan akan bolong. Lah aku manusia yang Allah ciptakan akal untuk berpikir. Masa aku belajar tidak bisa-bisa, tidak pandai-pandai? Nah, disinilah dia berpikir. Lantas ia kembali kepada gurunya. Ia belajar terus dan belajar terus. Sampai akhirnya dia menjadi seorang ahlul hadis. Masya Allah. Begitupun dengan kita. Ilmu apapun yang kita dapatkan, sesulit apapun yang ilmu itu yang diberikan oleh guru kita, jangan pernah mengatakan tidak bisa, saya tidak pandai. Jangan pernah katakan seperti itu. Tapi katakanlah, saya belum bisa. Yakinkan kepada diri kita bahwasanya kita bisa. Imam Ghazali bertanya kepada muridnya. Pertanyaan yang pertama ialah, "Wahai muridku, apa yang paling dekat dengan kalian?" Muridnya menjawab, "Guru." Ada pula yang menjawab orang tua. Ada yang menjawab kerabat, teman, dan lain sebagainya. Lantas apa kata Imam Ghazali? Semua jawaban kalian benar. Namun ada yang lebih benar. Sesuatu yang paling dekat dengan kalian ialah kematian. Kematian, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, yang namanya makhluk, pasti ada yang namanya akhir. Tidak seperti sifat Allah baqa yang artinya kekal. Yang kedua ialah, apa yang paling jauh dengan kalian? Muridnya menjawab, bulan, matahari, dan lain sebagainya. Imam Ghazali kembali lagi menjawab, jawabannya benar, namun ada yang lebih benar. Sesuatu yang paling jauh dengan kalian ialah masa lalu. Sehebat apapun kita, kekayaan apapun yang banyak kita miliki, jabatan yang kita miliki, tidak akan mampu membeli satu detik pun masa lalu. Tidak akan bisa kita kembali yang namanya ke masa lalu. Yang ketiga ialah, apa yang paling ringan? Ada sahabat yang mengatakan bahwasanya yang paling ringan itu
ialah kapas atau hal lain sebagainya. Lantas Imam Ghazali menjawab, jawabannya benar, namun ada yang lebih benar. Sesuatu yang lebih ringan ialah meninggalkan sholat. Sholat itu kalau udah kita tinggalkan bu, kita tinggalkan pak, rasa malas ini akan timbul. Umar bin Khattab pernah berkata, kalau rasa malas ini adalah berbentuk makhluk, sudah kupenggal katanya. Kata Rasulullah seperti itu. Yang keempat ialah apa yang paling berat? Menjawab semuanya. Murid-muridnya kembali menjawab. Ada yang menjawab besi, ada yang menjawab hal-hal berat lainnya. Namun kembali Imam Ghazali menjawab, jawabannya benar, namun ada yang lebih benar. Sesuatu yang lebih berat itu adalah memegang amanah. Kita ini manusia ini sombong. Di saat Allah menitipkan sebuah amanah kepada seluruh makhluknya, baik itu malaikat, tumbuhan, binatang, dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Ketika Allah memberikan amanah menjadi khalifah di muka bumi ini, tidak ada yang sanggup. Tapi manusia dengan sombongnya mengatakan, kami bisa. Oleh karena itu kita selaku manusia, jalankanlah amanah Allah, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian yang kelima, Imam Ghazali kembali bertanya kepada muridnya, apa yang paling besar menurut kalian? Muridnya menjawab gunung, menjawab bumi, dan lain sebagainya. Kembali lagi Imam Ghazali menjawab, jawabannya benar, namun ada yang lebih benar. Sesuatu yang paling besar ialah hawa nafsu. Hawa nafsu ini jika kita tidak kendalikan dengan iman, hawa nafsu akan menguasai kita. Jangan sampai kita terlena dengan hawa nafsu kita. Yang terakhir ialah apa yang paling tajam. Muridnya menjawab, ada yang menjawab pisau, ada yang menjawab kampak, dan lain sebagainya. Namun apakah yang paling tajam? Yang paling tajam ialah lisan. Kenapa lisan? Karena dengan lisan, saudara bisa berantem, antar tetangga bisa bergaduh. Karena lisan, kita bisa sakit hati. Yang namanya kalau udah ucapan, udah kena ke hati orang, akan sulit untuk dimaafkan oleh manusia. Begitulah kita. Jangan lupa, dimanapun kita berada, teruslah kita manfaatkan waktu kita. Belajarlah ilmu dari siapapun dan dimanapun. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kalau dia keluar dari pantat ayam, kalau dia keras, ambil. Tapi kalau lembek, jangan. Begitulah sekiranya kisah inspiratifnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.